Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga baik ya. Ya, alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa bersama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Baik, selanjutnya kita membaca hafalan surat-surat pendek. Kemarin sudah sampai surat apa? Al-Fatihah ya. Ya, sekarang surat An-Nas. Mari berdoa bersama-sama, dipimpin sama Vano ya ketuanya. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, kita telah membaca doa sebelum belajar dan surat pendek. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Hoirunisa, Vano, Novi, Vika, Ocha, Dista, Bagus, Rara, Axel, Noval. Wah, hadir semua ya. Tidak ada yang tidak masuk. Baik, anak-anak, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, gimana kalau kita melakukan ice breaking dulu? Kita mulai ya. 5 jari tangan kananku, 5 jari tangan kiriku, ku gabung jadi satu, semuanya 10, jadilah kupu-kupu. Kupu-kupu terbang tinggi, bunga-bunga dihinggapi, bunganya warna-warni, sungguh indah sekali, kupu-kupu cantik sekali. Nah, pastinya sudah pada semangat ya setelah kita menyanyikan ice breakingnya tadi. Sekarang Ibu akan mengulas materi kemarin. Sedikit mengulas materi kemarin. Kemarin kita sudah belajar mengenai masa muda Nabi Muhammad SAW. Jadi, ada yang sudah tahu hari ini kita mau belajar apa? Angkat tangan. Belum tahu ya? Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai masa dewasa Nabi Muhammad SAW, anak-anak. Yang terdapat beberapa poin diantaranya yaitu pernikahan Nabi Muhammad SAW, lalu cara berdagang Nabi Muhammad SAW, setelah itu kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir yaitu sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang coba anak-anak membuka bukunya halaman 44-46. Di situ sudah terdapat materi tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW yang terdapat beberapa poin yang sudah Ibu sebutkan tadi ya. Tolong diamati terlebih dahulu. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah ketemu? Sudah ya? Nah, coba kalian amati dan baca dalam hati. Ibu kasih waktu 15 menit untuk memahami dan membacanya. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Nah, waktunya sudah habis ya anak-anak. Nah, sekarang kita membahasnya. Tadi di dalam masa dewasa Nabi Muhammad SAW pada poin pernikahan Nabi Muhammad itu terdapat apa saja ya? Ada yang sudah tahu? Boleh angkat tangan? Ya, Khairunisa, ada apa saja tadi? Ya, benar sekali. Dalam materi tersebut diceritakan bahwa Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, tepatnya di sebuah daerah di bagian tengah Jazirah Arab, yang merupakan salah satu tempat paling terbelakang pada saat itu. Lalu, terdapat apa lagi? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Iya, Vano, ada apa? Ya, betul sekali. Nabi Muhammad juga mendapat julukan Al-Amin, yang artinya apa?
yang artinya orang yang dapat dipercaya. Mengapa begitu? Ada yang tahu? Karena beliau memang dikenal sebagai orang yang sangat jujur dan dapat dipercaya di kota Makkah pada saat itu. Nah, anak-anak, berkat kejujuran dan kesederhanaan Nabi Muhammad, beliau dapat membuat seorang janda saudagar kaya yang bernama Khadijah mempercayakan semua dagangannya kepada Nabi Muhammad. Seiring berjalannya waktu demi waktu berjalan, akhirnya Nabi Muhammad dan Khadijah pun menikah. Pada saat itu, Nabi Muhammad baru berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah sudah berumur 40 tahun. Selama Nabi Muhammad ikut berdagang dengan pamannya, beliau mendapatkan ilmu yang banyak sekali dalam berniaga. Sifatnya yang jujur dan mulia membuat semua orang jadi percaya dan banyak sekali yang mengajak beliau untuk bekerja sama dalam berdagang. Sebelum Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, waktu itu Khadijah mempercayakan semua dagangannya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak sendirian. Ada yang tahu Nabi Muhammad dengan siapa? Ya, betul, dengan Maisarah, seorang pedagang juga yang pada saat itu menjadi rekan kerjanya Nabi Muhammad. Dari peristiwa berdagangnya Nabi Muhammad, Maisarah pun menceritakan bagaimana cara berdagang Nabi Muhammad kepada Khadijah. Lalu Khadijah pun kagum dan tertarik. Lalu Khadijah pun mengutus Naufasiyah binti Muya untuk menemui Nabi Muhammad agar mau menikah dengannya. Setelah itu Nabi Muhammad memusyawarahkan dengan pamannya dan disetujui dan akhirnya mereka pun menikah. Dari pernikahan Nabi Muhammad dan Khadijah, mereka dikaruniai 6 putra, yaitu Hasim, Abdullah, Zainab, Ruhaya, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Semua anak laki-lakinya meninggal pada saat kecil, dan hanya tertinggal anak perempuannya yang masih hidup sampai Nabi Muhammad wafat, yaitu Fatimah. Nah, selanjutnya kita masuk poin kedua. Ada yang tahu apa itu? Iya benar Vika, kita masuk pada poin cara dagang Nabi Muhammad SAW. Selama Nabi Muhammad berdagang, beliau mendapat sekali banyak keuntungan. Kenapa begitu? Karena beliau sangat berdagang dengan jujur. Apabila terdapat barang-barang yang cacat, dia akan menceritakan kepada pelanggannya bahwa barang itu cacat. Dan apabila ada barang-barang yang murah, dia tidak melebihkan untuk dijual. Nah, dari situlah para pedagang mulai percaya dan sangat senang dengan cara berdagang beliau karena beliau sangat jujur sekali. Para pelanggan pun merasa senang karena menjumpai pedagang yang sangat baik dan benar-benar jujur. Mereka senang mendapatkan barang yang baik dan tidak tertipu. Masuk pada materi kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu ada apa saja di dalam sana? Ya Novi, ada apa? Ya benar Novi, pada usia 35 tahun sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW terjadi suatu peristiwa di Mekah, yaitu dilanda banjir hingga meluap ke Baitul Haram. Dengan peristiwa itu, orang-orang Quraisy sepakat untuk memperbaiki Ka'bah dan yang menjadi arsiteknya yaitu seorang Romawi yang bernama Bahum. Dan ketika pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih. Kenapa ya? Ada yang tahu? Iya Axel, apa? Wah, pintar sekali. Iya, mereka berselisih tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Sampai-sampai perselisihan itu berkepanjangan sampai 5 hari. Tanpa ada keputusan dan bahkan hampir terjadi pertumpahan darah. Wah, menakutkan ya anak-anak. Hingga akhirnya Abu Umayyah memberikan tawaran untuk jalan keluarnya. Barang siapa yang pertama kali masuk dan melewati pintu masjid, itulah orang yang akan meletakkan Hajar Aswad. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang pertama kali masuk masjid dan melewati depan masjid yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga beliaulah yang meletakkan Hajar Aswad itu ke tempat semula. Lalu, orang-orang Quraisy berkumpul untuk membantu meletakkan Hajar Aswad tersebut. Rasulullah meminta sehelai selendang dan pemuka-pemuka khalifah supaya memegang ujung-ujung selendang lalu mengangkatnya bersama-sama. Setelah itu,
mendekati tempatnya Nabi Muhammad, mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya ke tempat semula, dan semuanya lega. Mereka pun pada berbisik dan menjuluki Nabi Muhammad dengan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Nah anak-anak, poin yang terakhir, siapa yang tahu? Wah benar Rara, poin yang terakhir yaitu sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Kira-kira sifat-sifat Nabi Muhammad apa saja ya? Siapa yang tahu? Acungkan tangan. Wah, betul sekali Noval. Jadi, Nabi Muhammad memiliki kelebihan dibandingkan manusia-manusia biasa loh, anak-anak. Di antaranya yaitu, beliau sebagai orang yang unggul, pandai, terpelihara dari hal-hal yang buruk. Perkataannya yang lembut, akhlaknya utama, sifatnya mulia. Jujur terjaga jiwanya, terpuji kebaikannya, dan paling baik amalnya. Selain itu, sejak kecil Nabi Muhammad SAW telah memiliki sifat tabah, sabar, hormat, taat, dan rajin bekerja. Mengapa begitu? Ya, karena hal itu tampak ketika beliau menjadi seorang pengembala kambing. Beliau tidak malu menjalankan pekerjaannya itu, karena demi kebutuhan sehari-hari beliau harus bekerja seperti itu dan beliau merasa sangat bersyukur masih bisa bekerja menjadi pengembala kambing. Dari sifatnya yang jujur, sejak kecil Nabi Muhammad sudah dikenal sebagai anak yang dapat dipercaya. Beliau sangat dicintai oleh teman-temannya. Sebayanya karena beliau tidak pernah berbohong, tidak sombong, maupun menyakiti orang lain. Sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW inilah yang harus kita tiru dan kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Nah baik anak-anak, penjelasan dari Ibu sudah selesai. Adakah yang ingin bertanya atau menanggapinya lagi? Wah tidak ada, berarti kalian sudah paham dan pintar-pintar semua ya. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan lembar kerja untuk anak-anak semua. Siapkan buku tulis dan pensilnya ya. Buka buku paket halaman 47. Di situ sudah ada lembar kerja yang berisikan nama dan kelas. Nanti kalian isi nama dan kelasnya. Lalu perintahnya yaitu, ayo ceritakan isi tulisanmu di depan teman kelasmu. Dan ayo tuliskan secara ringkas tentang pribadi Nabi Muhammad SAW pada masa dewasanya. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Nah, adakah yang sudah jadi ya anak-anak? Wah, ada yang sudah jadi, ada yang belum ya? Siapa yang ingin maju dan ingin menceritakan cerita Nabi Muhammad pada waktu dewasa? Wah, iya Rara, maju. Baik Rara, sekarang coba kamu ceritakan secara singkat apa saja yang telah kamu pelajari tadi. Ceritakan pada teman-temanmu. Wah, pintar sekali Rara. Kita kasih tepuk tangan pada Rara ya teman-teman. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Rara tadi, bahwasanya pada masa dewasa Nabi Muhammad, beliau sangat kuat dan memiliki julukan Al-Amin berkat kejujuran dan kesederhanaannya. Selain itu, Nabi Muhammad juga memiliki sifat-sifat yang baik yang patut kita teladani dan kita tiru untuk kegiatan kita sehari-hari. Nah, baik anak-anak, untuk yang lainnya nanti bukunya bisa dikumpulkan di meja Ibu untuk nanti Ibu koreksi dan besok Ibu kembalikan ke kalian ya. Baik, Ibu rasa pembelajaran pada pagi hari ini sudah cukup sampai sekian ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk anak-anakku semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan tambah pintar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.